Tuhan dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 22 sampai ayat 30. Injil Yohanes pasal 3 ayat 22 sampai ayat yang ke-30. Kembali saya undang bangkit berdiri. Kita akan baca bergantian Injil Yohanes pasal 3 ayat 22 sampai ayat yang ke-30. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Judea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon, dekat Salim, sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang demikian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya." Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang untuknya memulai perempuan, ialah memulai laki-laki, tetapi sahabat memulai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara memulai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Sampai sekian pembacaan firman Tuhan. Silakan duduk. Yang berbahagia adalah mereka yang mau mendengar firman Tuhan dan yang mau melakukannya. Saudara, firman Tuhan hari ini menyaksikan bagaimana kesaksian Yohanes Pembaptis tentang siapa Yesus. Banyak orang sudah menjadi Kristen tapi sebenarnya bisa saja belum mengenal Tuhan Yesus. Banyak orang mengatakan Kristen sebenarnya belum mengikuti Tuhan Yesus, saudara. Tapi inilah kesaksian Yohanes Pembaptis tentang Yesus untuk jelas kepada murid-muridnya. Dikatakan dalam ayat 22, sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Judea dan diam di sana. Sesudah peristiwa apa? Satu malam datanglah Nikodemus diam-diam, seorang Farisi ahli Taurat, bukan murid Tuhan, tapi dia percaya sama Tuhan Yesus. Dia takut datang terang-terangan, jadi dia harus datang malam-malam tentang bagaimana dia supaya bisa diselamatkan. Walaupun dia orang Farisi ahli Taurat, tetapi dia masih meragukan tentang keselamatan. Sehingga dia diam-diam datang kepada Tuhan Yesus pada malam waktu tidak ada orang yang melihat. Bagaimana bisa selamat? Tuhan Yesus katakan untuk bisa selamat orang harus dilahirkan kembali. Kita lahir ke dunia ini harusnya menjadi 2 kali. Walau banyak orang masih 1 kali. Lahir pertama kita lahir secara jasmani pada tanggal ulang tahun kita masing-masing. Lahir kedua kita dilahirkan baru menjadi orang Kristen yang betul-betul merubah kehidupan kita yang tadinya tidak kenal Tuhan menjadi kenal Tuhan. Dan karena sudah kenal Tuhan, kita diperbaharui kehidupan kita yang lama begitu buruk, kehidupan yang baru, kita lahir baru dengan satu sifat yang baru. Dan kalau saudara belum memiliki sifat yang baru itu, mungkin saudara belum lahir baru, masih belum lahir yang kedua kali. Dan pengertian ini tadinya Nikodemus tidak mengerti, sehingga dia berkata, Tuhan, bagaimana aku bisa dilahirkan kembali? Aku sudah besar, sudah tua, kembali lagi ke rahim ibuku? Tidak mungkin. Tetapi Tuhan Yesus katakan harus dilahirkan dalam air dan roh.
Itulah pekerjaan daripada Roh Kudus dalam diri kita. Selanjutnya dilanjutkan dengan baptisan air. Nah, setelah peristiwa itu, ayat 22, sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya 12 orang ke Judea dan diam di sana. Mereka tinggal beberapa hari. Apa yang mereka lakukan di sana? Membaptis. Tugas Yesus melalui murid-muridnya. Yesus hanya menyaksikan siapa orang yang datang kepada Tuhan Yesus, dia harus bertobat, dia harus hidup baru, dia harus lahir baru. Itu sebabnya dikatakan orang bisa saja datang kepada Yesus tapi belum lahir baru. Itu sebabnya ketika Nikodemus datang, sebelum dia mendengar firman, dia sudah datang, udah jumpa sama Tuhan Yesus, tapi belum lahir baru. Sehingga setelah firman disampaikan, engkau harus bla 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 bla, engkau harus dilahirkan kembali, dan belum mengerti. Dijelaskan baru dia begitu, oh begini. Baru dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dia menjadi orang Farisi yang hidup baru. Saudara, mungkin ada yang sudah hadir berapa kali mengatakan pengikut Tuhan, tapi soal lahir baru, Tuhan yang tahu apakah saudara sudah diperbaharui atau mungkin masih hidup dalam dunia yang lama. Jadi murid-murid Tuhan Yesus itu membaptis. Apa persyaratannya? Mereka harus sudah terima Yesus, mereka sudah hidup baru, mereka harus sudah disebut dengan bertobat. Khotbah daripada murid-murid Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus sama adalah mereka harus tinggalkan kehidupan yang lama, mereka hidup baru, dilahirkan kembali, dan mereka semua menerima baptisan. Banyak orang datang kepada Tuhan Yesus, banyak sekali. Karena Tuhan Yesus tidak saja berkhotbah yang luar biasa, tetapi ada kuasa yang keluar dari dirinya. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, berbagai kelemahan dia bisa atasi. Dan dia pun menerima sebuah orang yang mau datang kepadanya. Penulis kitab Yohanes, yaitu Rasul Yohanes, salah satu dari murid Tuhan Yesus, menceritakan satu kebalikan, satu lawan, satu tandingan. Tadi dikatakan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya, di mana murid-muridnya membaptis. Akan tetapi, artinya ada juga yang ikut. Selain daripada kelompok Tuhan Yesus yang sedang membaptis orang yang mau bertobat, akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon. Wah, ada dua kelompok pelayanan ini. Dua-duanya pelayanannya baptisan, dua-duanya pelayanannya pertobatan. Wah, ada persaingan ini. Itu yang mau dijelaskan oleh Yohanes Rasul, bukan Yohanes Pembaptis. Akan tetapi ada tandingan. Lokasi daripada pelayanan Tuhan Yesus yaitu di daerah tanah Judea, bagian lain daripada sungai Yordan. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon. Disebutkan kata Ainon artinya tempat yang berbeda beberapa meter daripada lokasi tempat pelayanan Yesus dan murid-murid membaptis orang di Ainon. Ainon artinya adalah mata air yang sangat bagus. Sehingga dikatakan oleh Yohanes dekat Salim. Salim sama dengan Salom, artinya damai sejahtera, di tempat yang tenang. Banyak airnya, sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Jadi di satu sisi Tuhan Yesus berteriak beritakan firman Allah dan melayani pelayan kesembuhan, orang-orang datang. Di tempat yang lain di Ainon, Yohanes Pembaptis berteriak, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Dan lain sebagainya, dia berteriak-teriak dan orang banyak datang di tempat yang banyak airnya. Sebab ada mata air yang berbual-bual begitu jernih. Orang senang datang dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Dan mereka bertobat. Banyak pengikut Tuhan Yesus, tetapi banyak juga pengikut Yohanes Pembaptis. Semua melayani pertobatan. Ayat 24. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Kenapa penulis Yohanes kitab ini menceritakan seperti itu? Sebab Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Artinya pelayanan Yohanes itu, Yohanes Pembaptis itu dibatasi oleh umur, dibatasi oleh waktu. Karena hidup kita ini dibatasi waktu.
Amin Bapak Ibu. Ada waktu lahir, ada waktu besar, ada waktu sakit, ada waktu dipanggil ke rumah Bapa di sorga. Ada waktunya kita kembali ke asal kita, sebab Tuhan katakan, dan kau dari debu tanah dan kau akan kembali kepada debu tanah. Prosesnya bagaimana? Ada yang mendadak, ada melalui sakit yang panjang, ada melalui sakit yang pendek, ada mendadak. Kita tidak tahu. Sehingga penulis ini Yohanes katakan belum masuk penjara. Artinya dia hanya melayani sampai Tuhan beri izin melayani. Saudara, melayani hidup di dunia ini dibatasi oleh Tuhan. Tidak bisa katakan saya mau terus melayani. Belum tentu mengizinkan. Tuhan bisa kirimkan masalah dan tidak bisa melayani. Berapa waktu lalu seorang pendeta muda gereja Tuhan di Dapur 12 baru dipanggil Tuhan. Caranya tragis, menyedihkan seperti itu ya. Melayani, marketing jalan terus. Itu enggak jadi masalah. Jadi masalah kenapa seperti itu dipanggil Tuhan? Itu rahasia Tuhan. Itulah hidup. Kita harus terima. Apakah kita pelayan Tuhan atau orang biasa? Kita nggak tahu. Jadi saudara, jangan hanya pikirkan bagaimana untuk hidup ini. Coba kita mikirkan ini, untuk ini, untuk ini, untuk ini, untuk makan, minum, bekerja, untuk obat, untuk begini, untuk ini. Tapi jangan lupa untuk Tuhan. Artinya apa? Ketika Tuhan mau memanggil kita kapan, jadi kita juga pikirkan juga perkara di atas. Jangan hanya pikiran di bumi ini, seolah saudara mau permanen di bumi ini, saudara akan menyedihkan. Mana ada tempat yang senang di dunia ini? Nggak ada. Tempat ini bukan tempat permanen. Terus sebabnya dikatakan sebelum dia masuk ke dalam penjara. Kenapa? Ada peristiwa tragis yang terjadi kepada Yohanes Pembaptis. Satu kali dia berkhotbah berteriak-teriak. Berkhotbah karena apa? Raja Herodes yang berkuasa pada waktu itu mengambil istri saudaranya menjadi istrinya. Dia berteriak, Herodes, kau raja, tidak patut sebagai raja bikin begitu. Kau ambil istri saudaramu menjadi istrimu. Langsung emosi Raja Herodes, tangkap, masuk penjara. Dari penjara Yohanes Pembaptis terus mendengar cerita tentang Yesus. Usia Yesus dengan Yohanes hanya 6 bulan. Sebab Yohanes Pembaptis lebih dahulu lahir 6 bulan dari rahim Elisabeth. Itu sebabnya ketika Bunda Maria mengunjungi Elisabeth ke gunung, Yohanes Pembaptis dari rahim ibunya Elisabeth bergejolak menyambut Tuhan Yesus penuh dengan Roh Kudus. Dan setelah mereka umur 30 tahun lebih dahulu Yohanes Pembaptis melayani. Persyaratan melayani pada itu 30 tahun. Dan setelah itu 6 bulan kemudian Yesus tampil melayani. Itu sebabnya ketika Yohanes Pembaptis membaptis di Sungai Yordan, sebelum kisah ini, datanglah Tuhan Yesus. Dia bilang begini, Yohanes Pembaptis, aku datang. Aku minta dibaptis. Oh, mana boleh, tidak boleh. Aku tahu diri. Aku orang bawahan. Aku hanyalah ciptaanmu. Aku bukan siapa-siapa. Harusnya engkau yang membaptis aku, bukan aku membaptismu. Tapi Tuhan Yesus katakan, engkau lahir untuk menjadi pembaptis. Makanya namamu Yohanes Pembaptis. Aku sebagai manusia dibilang Tuhan kasih beri contoh. Baptis selam, baptis aku. Akhirnya Yohanes Pembaptis pun membaptisnya, dan karena itu dia memenuhinya. Surga terbuka menyatakan bahwa Yesus itu adalah anak yang dikasih Allah Bapa. Kepadanya aku berkenan. Tidak ada orang lain selain Yesus yang oleh namanya orang diselamatkan. Berkenan masuk surga hanya memakai nama Yesus. Kepadanya aku berkenan, dan Roh Kudus pun turun memenuhi daripada dia. Dan setelah itu Yesus keluar, dan waktu Yohanes Pembaptis juga melayani, dia berkata kepada murid-muridnya, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi Yohanes Pembaptis dia bersaksi bahwa Yesus adalah anak domba Allah yang datang ke dunia menggantikan domba dulu, domba Israel yang dipakai untuk menghapus dosa.
Orang Israel kalau sembahyang minimal kalau merasa berdosa, saudara merasa berdosa? Halo, saudara merasa berdosa nggak? Kalau saudara dulu agama Yahudi, saudara minta ampun dosa, mesti bawa korban. Kalau saudara merasa miskin, paling tidak seekor anak burung tekukur atau merpati, saudara bawa, mesti ada korban darah. Ketika orang Israel keluar dari Mesir, mesti ada korban darah, baru selamat dari kematian. Demikian juga kita sebagai orang Kristen hanya boleh selamat hanya karena darah Yesus. Jadi saudara mau selamat, saudara ada korbannya. Jadi untuk tidak lagi ada korban darah seperti itu, dikorbankanlah darah Yesus di kayu salib. Dan dia anak domba Allah yang murni, yang suci. Sehingga dikatakan, inilah, lihatlah. Kita semua orang Kristen diminta untuk mau melihat Tuhan. Melihat Tuhan. Yohanes Pembaptis mengarahkan, lihatlah. Dan semua orang melihat kepada Yesus sedang melangkah. Lihatlah. Dialah anak domba Allah yang mengangkut dosa dunia. Artinya dia mau mengatakan, engkau berdosa, datang kepada Yesus. Saya berdosa, saya datang kepada dia. Sebab dia yang sah, yang berkenan kepada Bapa di surga. Dan surga terbuka bagi kita ketika kita menerima dia. Itu inti khotbahnya. Jadi seolah-olah ada dua kubu yang melayani. Kubu Yohanes Pembaptis dan kubu daripada Tuhan Yesus. Kalau saudara ada di situ dan saudara belum dibaptis, satu pertanyaan, saudara mau pilih kubu mana untuk menerima baptisan selam? Saudara yang belum menerima baptisan selam, belum dibaptis, ya. Kalau saudara ada pada waktu itu, kelompok sini ada kelompok murid-murid Tuhan Yesus membaptis, kelompok sini kelompok Yohanes Pembaptis, banyak juga datang. Bahkan tempat kolamnya itu bagus, di Ainon banyak airnya, jernih. Tempat Tuhan Yesus biasa-biasa saja, juga banyak orang, ada mujizat. Di sini rasanya sejuk, damai, salim, salom. Enak sekali tempat pelayanan Yohanes. Saudara hadir di situ, pilih mana? Pilih minta dibaptis oleh kelompok Tuhan Yesus atau kelompok Yohanes Pembaptis? Halo, pilih mana? Loh, ini coba kita mencoba pada waktu itu. Kalau saudara hidup pada zaman itu, saudara mau pilih di mana? Halo? Oh, bingung, berarti belum mau dibaptis. Syaratnya pertobatan waktu itu mau dapat selamat, harus disucikan melalui baptisan simbolnya. Ini pertanyaan, mau pilih mana? Baptisan Yohanes Pembaptis? Halo? Mesti dijawab. Halo, mau pilih mana? Halo? Kalau nggak pilih berarti nggak mau dibaptis, berarti nggak disucikan, nggak selamat. Halo? Pilih mana? Tuhan Yesus. Kasihan dong pelayan Yohanes Pembaptis. Padahal dia lahir sampai disebut namanya kau si pembaptis. Sementara Yesus Kristus membaptisnya dalam apa sebenarnya dia? Dalam api dan roh. Dalam api dan roh. Itu sebenarnya. Yang membaptis itu rupanya Tuhan Yesus enggak? Di Sungai Yordan langsung? Bukan, murid-muridnya. Tapi atas nama gembalanya, boleh bertobat ya, baptis Matius, ayo baptis. Kalau Lukas itu lagi rame tuh, ayo kita semua 12 baptis. Tuhan Yesus cuma nonton, tapi dia yang memimpin. Jadi saudara kalau pilih Yohanes Pembaptis tak salah, tak lebih kecil saudara. Karena memang dia dilahirkan untuk membaptis. Sementara Tuhan Yesus tidak jadi manusia untuk bukan itu tujuannya, bukan baptis selam yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Apapun jawaban saudara tadi, semua benar. Saudara ada di tempat yang tepat dimanapun itu dari kedua itu, saudara kasih. Nah, kita lihat kembali dalam ayat ini, rupanya tidak lama pelayanan itu Yohanes Pembaptis di penjara. Dia di sana dibelenggu kakinya. Dan satu kali ada pesta di istana Herodes. Dibuat satu pesta. Dan putri daripada raja itu, ya, dia menari. Dan menarinya sangat menyukakan. Dan dia diminta, apa hadiahmu Inang? Burung apa hadiah? Kau pintar kali menyenangkan tamu-tamu. Oh, langsung bapak nyeratan. Bilang sama bapakmu supaya Yohanes Pembaptis itu kepalanya dipenggal,
itu hadiah buatmu. Mama ini tega kali, kejam kali. Mama ini tembakannya udah kesetanan. Pokoknya kita baru hidup tenang di istana ini. Jadi orang kaya harus kita tutup mulut hamba Tuhan itu yang namanya Yohanes Pembaptis itu. Markus 6 ayat 17. Markus 6 ayat 17. Ya, di sini dikatakan oleh Rasul Markus, sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara. Berhubung karena apa dia di penjara? Dengan peristiwa Herodias, istri Filipus, saudaranya. Jadi Herodes punya saudara bernama Filipus dan punya istri, diambil oleh abangnya saking cantiknya. Karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri dan ada anaknya di bawah. Bukan anak Herodes, anak daripada istrinya itu dibawa dan pintar menari dan langsung dari penjara diambil. Wah, dihadiahkan. Ini hadiah. Sangat menjadikan pelayanan seorang hamba Tuhan. Jadi hamba Tuhan juga bisa matinya tragis. Amin Bapak Ibu. Dan saudara anggap kalau udah hamba Tuhan, malaikat selalu melindungi kemana-mana, ya bisa menghilang, kalau ditangkap orang, ya tahan, dibakar. Nggak seperti itu saudara. Kita lihat ayat selanjutnya di pasal 3 ini. Maka karena ada dua kubu pelayanan yang luar biasa dua-duanya. Ada orang-orang Yahudi yang datang dibaptis oleh Tuhan Yesus kelompoknya. Ada orang-orang Yahudi yang datang untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Ada yang menjadi pengikut atau murid-murid Yohanes. Ada yang menjadi pengikut daripada kelompok Tuhan Yesus. Maka, jadi saudara, dalam hidup ini selalu ada perselisihan. Dalam pelayanan pun bisa seperti itu. Bisa timbul perselisihan, bisa ada iri, bisa ada kesombongan, bisa ada mementingkan diri. Di mana-mana terjadi seperti itu. Demikian juga di dalam pelayanan Yohanes Pembaptis. Timbullah perselisihan. Waduh, bagaimana ini? Sebenarnya Yohanes tidak berselisih paham dengan Tuhan Yesus. Pelayan Yohanes Pembaptis dia nikmati saja. Orang datang puji Tuhan, nggak mau bertobat ya nggak apa-apa. Demikian juga pelayan Tuhan Yesus berjalan dengan baik. Antara Yesus dan Yohanes Pembaptis tidak ada perselisihan. Tidak ada. Rupanya ada murid Yohanes yang iri. Karena kadang-kadang dalam hidup ini yang membuat perselisihan bukan pemimpin, tetapi yang dipimpin atau pengikutnya. Ya, pengikut Yohanes Pembaptis mulai membuat masalah. Timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes. Bukan di antara murid-murid Tuhan Yesus. Pada konteks ini, murid-murid Yohanes berselisih dengan seorang Yahudi. Rupanya ada lagi penyucian. Jadi ada 3 penyucian. Yang pertama, penyucian melalui baptisan di dalam pelayanan Tuhan Yesus. Yang kedua, penyucian karena telah bertobat. Jadi kalau kita dibaptis itu, kita berarti terima Tuhan dalam hidup kita. Kemudian kita disucikan. Dan penyucian itu selain menerima dalam iman, juga mesti ada baptisan. Baptisan air itu, baptisan selam itu. Nah rupanya orang Yahudi pun, orang Yahudi kalau dia mau menjadi agama Yahudi, ada proses penyucian. Bagaimana penyuciannya? Dengan darah, dipercikkan darah. Itu sebabnya di rumah ibadah Yahudi itu diperciki darah, baik tabutnya, tirainya, semua ada darah. Dipercikan. Ya. Ada penyucian seperti itu. Jadi orang mau menjadi Kristen juga dapat percikan. Apakah itu bentuk air, apakah itu bentuk darah, tapi ada proses penyucian. Dan penyucian itu juga ada proses masuk ke dalam air. Di hadapan orang dikatakan, aku mau disucikan dan aku masuk ke dalam air. Dirinya sendiri yang masuk disaksikan orang. Tidak ada orang yang membaptis
dalam agama Yahudi, dia hanya mengatakan, aku mau disucikan. Dia masuk ke dalam air. Ada seperti itu, tradisi seperti itu. Tapi murid-murid Tuhan Yesus mulai berselisih tentang penyucian ini. Yang mana ini ya? Pelayanan Tuhan Yesus kah? Pelayanan Yohanes Pembaptis kah? Atau pelayanan penyucian tentang yang dijalankan oleh orang Yahudi? Mereka mulai berselisih. Timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi. Seorang Yahudi tentang penyucian. Sampai berita itu kepada Yohanes Pembaptis. Apakah Yohanes Pembaptis memberikan solusi, memberikan jawaban tentang penyucian itu? Sengaja Yohanes Pembaptis tidak menjawab. Mana yang benar? Yahudi, Yohanes Pembaptis, Tuhan Yesus, semuanya di mata Tuhan benar. Jadi Yohanes Pembaptis tidak mau menjawab, tetapi dia memberi satu jawaban lain yang menjadi jawaban bagi kita sebagai pengikut Tuhan sekarang ini. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, Rabi, ya, Rabi, Yohanes Pembaptis, orang bersama-sama dengan engkau. Siapa maksudnya? Bersama-sama dengan engkau, maksudnya dulu di seberang sungai Yordan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian. Dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya. Katanya, dan dia huruf besar menunjuk kepada Yesus. Dia tidak berani sebut nama Yesus. Kepadanya yang engkau pernah bersaksi di seberang sana, dia juga membaptis. Bagaimana ini? Ini kan penyucian semua. Dia membaptis juga loh. Kau kan dilahirkan menjadi pembaptis, kok dia membaptis juga? Berarti kau tak dipakai Tuhan. Ya, kau gak dipakai Tuhan. Katanya kau harus membaptis. Itu membaptis juga kau dulu. Hebat-hebat menyaksikan dia. Sekarang lihat pelayanannya besar. Pelayanan Yesus Kristus. Seperti itu. Ya. Apakah Yohanes Pembaptis merasa tersinggung dengan kalimat itu? Kadang-kadang bikin panas pelayanan itu murid. Dan bikin pelayanan kadang-kadang kacau di berbagai gereja, jemaat dengan jemaat yang berselisih. Ya para hamba Tuhan tenang-tenang aja. Ya, seperti itu kenyataan dari dulu. Apakah Yohanes Pembaptis menjadi panas? Dulu kau saksikan, lihatlah anak domba Allah yang mengaku dosa dunia. Sekarang lihat dia hebat. Kau bagaimana? Kau melayani baptisan, dia juga bisa mati pelayananmu. Kau makin gak dipakai nanti. Mungkin kalau juga dia tahu bahwa Yohanes Pembaptis akan dipenjara juga dan dipenggal kepalanya, kapok lu, rupanya lu gak dipakai. Mungkin ada jemaat yang mengatakan demikian, Bapak Ibu Saudara. Tapi inilah jawaban Yohanes yang menyejukkan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Jawab Yohanes. Tidak ada seorang pun, perhatikan ya, tidak ada seorang pun termasuk saya dan saudara yang dapat mengambil sesuatu. Saudara mau ngambil apa? Mengambil sesuatu bagi dirinya. Bagi saya, tidak ada orang yang bisa mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Kalau ada orang datang menerima Tuhan, datang kita menerima berkat, menerima sesuatu, datang sama kita untuk beribadah melayani Tuhan, datang membawa berkat kepada kita, dan sebagainya, saudara. Sesuatu bagi dirinya tidak ada kalau tidak dikaruniakan oleh Bapa. Kalau saudara punya uang, seizin Bapa enggak? Halo? Ini ayatnya sangat jelas dikatakan, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya, termasuk orang, termasuk menambah jiwa, termasuk menambah keluarga, uang apapun bagi dirinya, kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Bapa di sorga yang mengirimkan jiwa-jiwa bagi Yohanes, Bapa di sorga juga yang mengutus Yesus Kristus, membawa orang datang kepada Yesus Kristus. Jawaban Yohanes mau mengatakan, kau kira karena kekuatanku, pintarku khotbah, orang-orang yang datang untuk aku baptis? Bukan. Kau kira karena kemauan orang memilih datang ke sana? Bukan. Tapi Bapa di sorga yang menggerakkan. Tergantung kita atau mau kita digerakkan
oleh Bapa di sorga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian. Ingat nggak? Kau bisa memberi kesaksian, katanya kepada murid-muridnya, bahwa aku telah berkata, aku Yohanes Pembaptis udah pernah berkata, aku bukan Mesias. Aku Yohanes Pembaptis bukan Mesias. Dia Mesias. Emangnya siapa aku? Sehingga kalian mau bilang aku mesti hebat. Enggak, dia itu Mesias yang kita nanti-nantikan itu, juru selamat itu. Dia Mesias. Tapi aku diutus mendahuluinya. Tetapi aku Yohanes Pembaptis gak siapa-siapa. Walaupun orang datang kepada aku bertobat, aku baptis, aku ini gak siapa-siapa. Aku hanyalah diutus mendahulinya. Rupanya Tuhan Yesus dengan Yohanes pelayanannya berbeda. Yohanes hanya diutus, makanya dia lebih dahulu lahir 6 bulan. Tujuannya supaya dia mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dia kata, bertobatlah, luruskanlah jalannya berkelok-kelok, luruskan, jangan berbukit-bukit, ratakan. Ini gambaran daripada kehidupan orang yang berliku-liku. Oh, hidup yang lurus-lurus, jangan yang bergelombang-gelombang terus macam-macam, neko-neko, lurus supaya sampai ke surga. Kira-kira demikian. Ya, itu tugas Yohanes, mempersiapkan orang. Tugas hamba Tuhan seperti Yohanes Pembaptis, mempersiapkan orang untuk datang kepada Yesus, untuk boleh sampai surga. Hamba Tuhan hanya diutus untuk mempersiapkan jemaat bagi Kristus. Amin. Itu tugasnya. Bukan untuk saya, saudara, bukan. Ya, kami hanya beritakan firman supaya saudara datang sama Tuhan. Bukan datang sama saya, nggak perlu. Nggak ada apa-apanya. Supaya saudara dekat datang sama Tuhan. Itu saja. Amin. Tujuan kita ke sana. Tugas hamba-hamba Tuhan hanyalah membuka jalan, hanya utusan. Makanya tugas kami dia datang, mendoakan, ingatkan. Lu udah macam-macam, kembali, ayo begini. Ya paling begitu-begitu saja. Kalau dengar, puji Tuhan. Gak dengar, terus lagi sebutkan sampai. Itu tugas seorang hamba Tuhan. Dia ingatkan, kalaupun mereka bikin panas hati Yohanes Pembaptis, tetapi dia tidak panas. Aku diutus untuk mendahuluinya. Kemudian dia berikan lagi gambaran selanjutnya. Ayat 29. Dia langsung menjelaskan tentang siapa dirinya lebih dalam dan siapa Yesus. Gambaran yang lain. Tadi yang pertama, Yesus adalah Mesias. Aku bukan Mesias. Aku bukan juru selamat. Aku hanya membuka jalan, hanya menasihatkan orang, bertobatkanlah, luruskanlah jalan bagi Tuhan. Yang berleku-leku gini-gini, diratakan. Itu sebabnya ada pujian dikatakan, ratakan tanah, gelombang timbunlah tanah. Itu dari khotbah Yohanes Pembaptis, supaya pelayanan pembangunan itu berjalan dengan baik. Ayat yang ke-29 dikatakan demikian, yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Amin. Lalu, ini kalian perlu pegang. Yang empunya mempelai perempuan ialah, itu sudah jelas. Tetapi mempelai laki-laki punya sahabat. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia. Ini hanya gambaran. Berdiri dekat dia, berdiri dekat mempelai laki-laki, itu ada sahabatnya. Dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Dia menggambarkan Yesus sebagai mempelai laki-laki, dan mempelai perempuan adalah jemaat kita ini. Yang empunya kita, mempelai laki-laki itu, itulah Yesus. Itu sebabnya dia meninggikan Yesus. Dia anak domba Allah. Dialah mempelai laki-laki itu. Dan kita ini, semua ini, jemaat murid-murid ini, mempelai perempuannya. Dan aku hanyalah sahabat daripada mempelai laki-laki itu di Yohanes Pembaptis. Dan berdiri dekat Yesus, mempelai laki-laki itu. Tujuannya apa? Mendengar suara mempelai laki-laki. Apa suaranya?
yaitu suara yang menyelamatkan. Setiap pelayanan Tuhan Yesus, setiap suara yang keluar daripada Tuhan Yesus didengar sampai di penjara pun. Yohanes Pembaptis selalu mendengar apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus melalui orang-orang yang menjenguknya. Bagaimana pelayanan Tuhan Yesus? Bagaimana? Satu kali Yohanes Pembaptis di penjara sebelum dia mati, dia berkata kepada orang yang menjenguknya, tolong tanyakan kepada dia yang melayani itu, diakah yang akan datang? Sampailah kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Yohanes Pembaptis masih ada di penjara hidup. Dia berkata, engkau yang akan datang itu hanya memastikan, engkau Mesias juru selamat itu hanya memastikan. Sebelum supaya dia nanti mati, bahwa dia benar-benar sudah bertemu dengan sang juru selamat itu. Yesus katakan, yang mati dibangkitkan, yang sakit disembuhkan, bla 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 bla. Wah, senang Yohanes Pembaptis mendengar di penjara. Wah, aku benar melayani dia, aku yang membaptis dia. Dia juru selamat, betul, dia anak domba seperti yang katakan itu. Gak lama kemudian dia dipenggal dan dia mati dengan kekasih. Jadi semua firman pekerjaan daripada Tuhan Yesus yang didengar, yang dilihat oleh Yohanes Pembaptis, dia membuat dia bersuka cita. Saudara melihat ada satu pelayanan itu maju, saudara bersuka cita gak? Lalu bersuka cita gak? Kalau saudara mendengar orang beritakan firman Tuhan, saudara senang gak mendengarnya? Itu penting. Terus kalau kita datang beribadah, inti ibadah itu puncaknya dengar firman Tuhan. Saudara harus senang mendengar firman Tuhan. Sebab apa? Di situ iman kita timbul. Situ kita semakin mengenal siapa Yesus. Khotbah nomor 1 intinya memperkenalkan siapa, saudara? Dan Yesus, bukan gembalanya, bukan pelayanannya, bukan uangnya, bukan penampilannya. Salah, saudara. Ada banyak orang cerita tentang kehebatannya, apa yang dilakukan, mujizatnya, bukan. Memperkenalkan Yesus. Sebab semua orang harus datang kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu. Itulah sukacitaku. Saudara senang mendengar firman Tuhan? Itulah sukacitaku. Saudara katakan dulu. Itulah sukacitaku. Jadi jangan pernah bosan mendengar firman Tuhan. Dan dalam ayat ini juga, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Artinya lengkaplah, kesukaan terbaik adalah kalau kita masih sempat dengar firman Tuhan. Ya, kita dapat kekuatan dengar firman Tuhan. Dapat kekuatan. Kalau lama kita nggak dengar firman Tuhan, tubuh kita ini sebenarnya makin lemah sekarang. Ya, jiwa kita, rohani kita makin lemah. Perlu kita mendengar firman Tuhan yang membuat kita semakin melihat bahwa kita ini manusia yang lemah, yang hina dan memerlukan Tuhan. Dan selanjutnya dia berkata, supaya tidak ada orang yang mau meningkat Yohanes Pembaptis, tidak mau menghina, tidak menyetop juga pelayanan Yohanes Pembaptis, tidak menyetop, tetap Yohanes Pembaptis bersukacita. Ya, walaupun mereka katakan, lihatlah orang-orang semua pada datang kepada dia. Yohanes Pembaptis berkata, dalam kesimpulannya dia berkata, iya, Yesus harus makin besar. Amin. Dan aku harus makin kecil. Kalau saudara ingin membuat Yesus dalam hidupmu makin besar kasihnya, kuasanya, perbuatannya, namanya, persyaratannya, saudara harus makin kecil. Selama saudara terus menyangka saudara harus dibesarkan, harus dipuji, harus disanjung, harus semua menjadi milik saudara. Pokoknya aku dan aku berarti membesarkan diri. Pada saat itulah Yesus semakin kecil. Ya. Ini kehidupan yang paling sulit ketika kita mau menjadikan Yesus lebih besar. Karena kita berlomba untuk menjadi besar. Yohanes Pembaptis katakan, aku harus, ada kata harus, makin kecil supaya Yesus semakin besar. Kita selalu memikirkan, oh Tuhan, aku mesti dapat ini mesti punya aku, ini semua punya aku Tuhan, tak ada punya aku. Bukan begitu kita dalam kehidupan kita ini. Ya, kalau kita dapat uangku di semua Tuhan. Kan gitu kita selalu. Kita lupa mana punya Tuhan, mana punya kita. Ya, semua ini aku butuh ini Tuhan, aku perlu ini, aku perlu ini, aku perlu ini.
sampai mati nggak akan habis keperluan. Makanya pernah ada orang terkaya di dunia mengatakan udah perlu, cukup lah, udah cukup. Ada? Mana ada? Tapi kalau saudara mau besarkan Tuhan, saudara harus mau kecilkan diri. Saudara ingin gereja kita ini besar? Halo? Saudara ingin gereja kita ini besar? Ini punya Tuhan. Saudara harus makin kecil. Uang saudara tadinya besar, kecilkan dikit, kasih buat Tuhan. Waktu saudara banyak, buat saudara kecilkan dikit, kasih buat Tuhan. Talenta saudara yang begitu besar, kecilkan dikit, kasih buat. Halo? Hanya itu caranya. Selama saudara pentingkan diri sendiri, nama Tuhan tidak dibesarkan di tempat ini. Ya, seperti itu. Dia harus makin besar, aku harus makin kecil. Baru Tuhan besar. Tapi selama saudara merasa selevel terus, ya begitulah Tuhan itu kecil. Orang yang merendahkan diri akan Jadi bukan berarti saudara ketika saudara berkorban, kasih milik Tuhan, kasih ini, saudara merasa diinjak oleh Tuhan atau hamba Tuhan, saudara salah. Hanya dengan cara itulah Tuhan meninggikan saudara saat kita merendahkan diri. Itu sebabnya Yohanes Pembaptis tidak terpancing. Walaupun jemaat-jemaat dia itu murid-muridnya pada lari kepada Yesus, ya katakan dia harus makin besar, aku makin kecil. Dia terus karyanya berjalan oleh murid-murid. Biarlah aku masuk penjara, gak apa mau mati demi kebenaran. Saudara ingin Yesus makin besar? Mulai kita mengecilkan diri, saudara ya, mengecilkan tensi, emosi. Amin. Kadang-kadang kita jadi pemarah ini minta ampun. Pancing sedikit, suara tinggi. Mau Yesus besar, kecilkan volume kita supaya lebih jelas suara Tuhan di hati kita. Ya, hanya dengan cara itu Tuhan berkarya. Dan ketika kita turunkan suara kita lembut, orang pun datang dengar pesan-pesan kita. Kalau saudara sampaikan pesan dengan marah, orang nggak mau dengar. Amin Bapak Ibu. Karena ada saudara punya anak, pakai saudara pukul, terus saudara nasihati dia, didengar? Mana didengar? Mana? Kalau saudara agak tenang, pasti dia tuh tenang mendengar. Iya juga ya. Mari kita buka kitab Wahyu. Ini ayat yang terakhir, saudara. Yang mengatakan Yesus adalah anak domba Allah. Yesus adalah anak domba Allah. Dan kita adalah mempelainya. Wahyu 21 ayat 9. Wahyu 21 ayat 9. Siapa kita ini? Demikian firman Tuhan, maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, dia berkata kepada Yohanes, si penulis surat ini, katanya, marilah ke sini. Kata malaikat itu kepada Yohanes, bukan pembaptis ya, tapi Yohanes Rasul, marilah ke sini. Aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan. Tadi dikatakan yang memiliki mempelai perempuan adalah mempelai. Nah ini jadi mempelai perempuan ini kitalah jemaat. Ditunjukkan kita mempelai perempuan dalam kitab Wahyu. Mempelai anak domba. Disitulah kita bertemu dengan Sang Juru Selamat di sorga. Kita telah dipertunangkan dengan Dia. Yohanes Pembaptis adalah rasul atau nabi yang terbesar. Nabi terbesar bukanlah nabi-nabi yang lain di dalam perjanjian lama, bukan. Nabi terbesar adalah Yohanes.
Lukas pasal 7. Saudara pernah mendengar bahwa mempelai atau yang mengatakan bahwa Yohanes adalah yang terbesar dari semuanya. Kenapa Yohanes dikatakan terbesar dari semuanya? Dari semua orang yang dilahirkan dari perempuan, tidak ada yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Kenapa Tuhan Yesus pernah katakan demikian? Karena nabi-nabi perjanjian lama. Kenapa dikatakan dari semua nabi Yohanes Pembaptis terbesar? Kenapa? Nabi Musa, dia hanya menubuatkan. Nabi Mika menubuatkan tentang Yesus. Hai engkau Betlehem Efrata, daripadamu akan lahir. Yang lain juga Yesaya, hai kota Betlehem, hai ini, dan sebagainya. Semua menubuatkan dan tidak pernah melihat Yesus. Tapi Yohanes, dia mempersiapkan jalan dan melihat Yesus dan bisa memegangnya, membaptisnya. Dan dia dikatakan sebagai teman mempelai itu, sehingga dikatakan oleh Tuhan Yesus, dari semua nabi tidak ada yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Tapi walaupun dia terbesar, dia mati dengan dipenggal kepalanya, tetapi dia adalah nabi yang terbesar. Jadi hari ini kita diingatkan, mari kita mau membesarkan nama Tuhan di gereja ini, mau besar gereja kita ini. Apa tadi syaratnya? Apa syaratnya? Aku harus makin kecil. Jangan kita pentingkan diri kita. Tapi bukan berarti Tuhan mau menginjak kita, dia tidak memberkati. Saudara, orang yang merendahkan dirinya akan ditinggikan. Amin Bapak Ibu. Ada saja cara Tuhan untuk memberkati saudara. Saat saudara mengecilkan diri, harus mengecil, membesarkan Tuhan. Jangan saudara, aduh susah kali melayani ini. Tuhan itu bukan jahat, dan pasti akan meninggikan saudara, memberkati saudara. Semua yang saudara tabur itu, saudara, Tuhan tahu. Tuhan tetap memelihara anak-anak saudara. Kehidupan semua, tetaplah besarkan nama Tuhan. Tuhan itu Allah yang Maha Kuasa, mengasihi anak-anakmu yang membutuhkan makan, minum, pakaian, pendidikan. Tuhan pasti balas pada waktunya. Ada saja cara-caranya. Sepertinya kita menderita, aduh susah ini, tapi ketahuilah, ada cara Tuhan memberkati kita untuk meninggikan kita. Saat kita harus makin kecil rendah, ternyata Tuhan makin kita dipukul, saudara, satu bola, semakin dia dipukul keras, makin dia naik. Itu hukum. Makin kita ditekan untuk pekerjaan Tuhan, makin kita naik, diberkati oleh Tuhan. Mari kita bangkit beri aminkan firman Tuhan ini. Tadi pujian kaum pria menjadi pujian baru bagi kita habis firman Tuhan ini. Seperti Yohanes Pembaptis suka mendengar suara Tuhan Yesus, suara mempelai laki-laki itu, ikan juga kita tuh mau mendengar suara Tuhan, mendidikan dia, dan kita mau dipakai oleh Tuhan.